Selamat pagi Potris dan Clara. Hari ini jumpa lagi dengan Mister. Kita belajar pelajaran agama, pelajaran 21 tentang tempat tinggalku. Ya, mudah-mudahan Mister menjumpai Potris dan Clara di rumah dalam keadaan yang sehat, walaupun kita masih belajar dengan daring. Melalui video pembelajaran hari ini kita berjumpa ya. Mister berharap kita semua dalam keadaan yang sehat ya, orang tua dan keluarga kita semua di rumah dalam keadaan yang sehat. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bergembira sekali punya rumah. Kami bisa berlindung dari panas matahari dan hujan. Berkatilah rumah kami agar dapat menjadi tempat yang menyenangkan, tempat kami memuji dan memuliakan Engkau demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik Potris dan Clara, kita belajar pelajaran 21 tentang tempat tinggalku. Tempat tinggalku itu pastilah rumah. Setiap orang itu mempunyai tempat tinggal. Nah, tempat tinggal itu adalah rumah. Rumah adalah tempat bagi keluarga. Setiap anggota keluarga akan merasa sangat senang kalau tinggal dalam sebuah rumah yang tenang dan harmonis. Di rumah, setiap anggota keluarga itu dapat melakukan berbagai kegiatan. Bisa belajar, bisa berdoa, bisa berkumpul bersama, dan bermain bersama. Rumah menjadi tempat yang sangat penting karena orang dapat berlindung dari panas matahari dan dinginnya udara atau juga hujan seperti dalam doa pembukaan kita tadi. Nah, rumah sendiri mempunyai alamat. Ada alamat rumah. Alamat rumah ini berguna supaya orang ketika datang bertamu ke rumah kita itu mereka tidak nyasar. Mereka tahu tempat kita di mana, rumah kita di mana, mereka tahu. Ya, Tuhan Yesus sendiri juga punya rumah, ya, punya rumah. Tuhan Yesus tinggal bersama Bunda Maria dan Santo Yusuf di Nazaret. Adam dan Hawa juga punya rumah, punya alamat rumah di mana? Di Taman Eden. Dan Bapak Abraham itu juga punya rumah, punya alamat rumah di mana? Di tanah Kanaan, tanah yang diberikan Tuhan kepada Bapak Abraham. Nah, berikut ini kita akan melihat cerita tentang Mikael dan Pratiwi. Boleh juga Potris dan Clara mengganti nama Mikael dan Pratiwi itu menjadi Potris dan Clara supaya lebih menarik ceritanya. Nah, kita lihat sama-sama. Mikael dan Pratiwi dulu di kelas 2 SD Santa Melania. Mikael dan Pratiwi itu adalah sahabat karib. Pada suatu hari Pratiwi mau bermain ke rumah Mikael. Ia minta alamat rumah Mikael. Oh baik, aku tinggal di Jalan Darussalam nomor 96 RT 0013 RW 012 Kelurahan Kelapa II Wetan, kata Mikael. Apakah ada petunjuk untuk rumahmu? Tanya Pratiwi. Oh ada Tiwi, kata Mikael. Mikael kemudian menjelaskan petunjuk rumahnya. Rumahku dekat dengan kantor kelurahan, tepatnya di depan kantor kelurahan. Rumahku paling ujung di kompleks itu. Di depan rumahku ada rumah Bagas. Di samping kanan rumahku ada rumah Dian. Mereka adalah tetanggaku. Pratiwi bisa menanyakan kepada mereka, kata Mikael. Baik, nanti aku tanya lagi bila aku bingung ya, katanya. Setelah memperkenalkan alamat rumahnya, Mikael pulang ke rumahnya. Sore harinya, Pratiwi bermain ke rumahnya. Pratiwi tidak mengalami kesulitan menemukan rumah Mikael. Gampang kan Wi rumahku, kata Mikael. Iya, tadi kami ditunjuk oleh Bagas. Kami bertemu di ujung jalan ini, kata Pratiwi. Mikael dan Pratiwi bermain bersama di rumahnya. Setelah itu, Pratiwi pulang ke rumahnya. Mereka menjadi sahabat yang setia. Sebelum pulang, Pratiwi memberi alamat rumahnya. Mik, ini alamat rumahku. Aku tunggu loh, nanti main ke rumahku ya. Aku tinggal di Jalan Selamet Riyadi nomor 47 RT 05 RW 04 Cijantung, kata Pratiwi. Ya, nanti aku main ke rumahmu ya, pasti seru deh, balas Mikael. Sore hari itu Mikael dan Pratiwi merasa sangat senang karena boleh bermain bersama. Nah, itu dia ceritanya.
Kita boleh mengubah cerita ini dengan tokohnya itu adalah Fortress dan Clara. Misalnya Fortress bertanya, Clara, nanti aku main ke rumahmu, di mana alamat rumahmu? Clara menjawab, oh itu loh, rumahku itu di samping gereja. Dari SD 13 masuk ke dalam, di samping gereja kita itu loh, gereja Katolik itu ke bawah, dan udah dekat kok di sebelah bawah. Tanya aja sama si ini, sama Bang Fidel. Bang Fidel pasti tunjuk ke rumahku. Akhirnya mungkin Fortress pergi bermain di sana, pergi main ke rumahnya Clara. Kalau misalnya belum tahu ya. Lalu setelah itu Fortress mengajak Clara untuk bermain ke rumahnya. Clara, nanti juga main ke rumahku lah, aku tunggu ya. Emang di mana rumahmu? Aku di Lagoy loh, di Lagoy di Tape A. Nanti datang aja ke di Pujasera, nanti ku jemput ya. Nah itu dia, kita punya alamat rumah masing-masing. Maka ketika kita mengajak seseorang untuk bermain ke rumah kita, kita pasti memberikan alamat rumah kita kepada orang lain ya. Nah, Fortress dan Clara, berikut ini kita akan menonton cerita tentang Bapak Abraham, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Oke. Selamat menonton video ini. Nanti setelah nonton video, Mister akan melanjutkan lagi penjelasan tentang rumah sebagai tempat tinggal kita. Oke? Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Oke, Fortress dan Clara, kita sudah menonton video tadi tentang Bapak Abraham, bagaimana Tuhan memberkati Bapak Abraham dan juga memberikan janji ya, banyak janji Tuhan kepada Abraham yang telah kita dengarkan dalam video tadi. Nah, ketika Abraham belum dipanggil oleh Tuhan, dia itu hidupnya kalau kita baca di kitab suci itu di Ur Kasdim ya, di Ur Kasdim, dia tinggal di sana. Nah, akibat dari Bapak Abraham ini tinggalnya itu pindah-pindah. Nah, akibat dari pindah-pindahnya ini, dia tidak mempunyai alamat rumah yang tetap. Akhirnya Tuhan Allah berjanji kepadanya dengan janji bahwa engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Dan Tuhan mengatakan bahwa aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Ya, negeri ini itu artinya Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada
Bapak Abraham dan keturunannya. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan Allah berjanji kepada Bapak Abraham untuk memberikan alamat rumah kepadanya ya, memberikan tempat tinggal, memberikan tanah untuk mereka tempati. Sebelumnya kan Bapak Abraham pindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain. Nah, Tuhan memberkati Bapak Abraham dan memberikan tanah untuk didirikan rumah ya. Alamat rumah yang jelas itu memudahkan kita berkunjung ke rumah orang, atau alamat rumah kita yang jelas membuat orang lain juga mudah berkunjung ke rumah kita. Nah, seperti Tuhan Yesus juga pernah berkunjung ke rumah Sakeus. Tuhan Yesus juga pernah berkunjung ke rumahnya Marta dan Maria, saudara dari Lazarus. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus berkunjung ke rumah mereka. Karena kenapa? Tuhan Yesus tahu alamat rumahnya. Nah, di halaman 85, Mister minta Putri dan Clara untuk membuat doa permohonan supaya Tuhan juga datang mengunjungi rumah kita. Ya, Tuhan juga datang mengunjungi rumah kita. Itu Mister minta Putri dan Clara untuk membuat doa permohonan, meminta Tuhan mengunjungi rumah kita. Dan selanjutnya untuk tugas yang kedua untuk hari ini, Mister minta Putri dan Clara untuk mengerjakan halaman 86 dan 87 bagian evaluasi ya. Itu saja tugas hari ini, dan juga itu saja penjelasan Mister hari ini tentang tempat tinggalku. Semoga kita Putri dan Clara memahami penjelasan dari Mister, dan juga bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan atas tempat tinggal yang kita miliki. Maka kita harus juga merawat tempat tinggal kita masing-masing supaya kita menjadi nyaman dan aman tinggal di dalam rumah ya. Lalu juga kita juga harus memohon kepada Tuhan untuk agar Tuhan mau mengunjungi rumah kita. Oke, demikian saja pelajaran hari ini. Mister berharap Putri dan Clara memahaminya, dan Mister tetap menunggu tugasnya dikirim ke Mister ya. Itu saja pelajaran hari ini. Selamat pagi dan salam sehat nak.